Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita mengerti dan mendapatkan maknanya agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan merefleksikannya agar kami dimampukan menerapkannya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami dan kekuatan baru untuk menjadi pelaku firman. Berkati kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita hari ini ialah dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa di zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan merenungkannya serta menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, dari pembacaan dan penelusuran kita ayat demi ayat, kita mendapatkan suatu fakta bahwa karena satu orang, yaitu Adam, yang mewakili kita, yang kita ada di dalamnya sebagai wakil manusia, karena dirinya berdosa kepada Allah, maka semua manusia berdosa. Diimputasikannya keberdosaan itu ada pada dirinya kepada semua keturunannya, semua umat manusia. Karena pemahaman ini memberikan kepada kita fakta historis dosa ini yang ada di dalam keberadaan manusia di bumi ini. Di lain pihak, kita juga belajar bahwa ada satu pribadi yang memberikan kepada kita pengampunan dosa. Kita beroleh kasih karunia, kita mendapatkan pembenaran, kita beroleh kemenangan atas maut, dan kita menikmati hidup yang baru, yaitu Kristus, yang telah inkarnasi menjalankan kehidupan di bumi ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Bapanya, dan menjalankan seluruh covenant dan kehendak Allah. Dan di dalam Kristuslah kita menikmati pengampunan dosa, hidup yang baru, dan tentunya kita mengerti dan kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang memberi kita hidup dan kehidupan. Itulah fakta yang kita terima, fakta iman. Jadi ada dua fakta di dalam pembacaan kita, yaitu fakta dosa dan fakta iman. Fakta yang betul-betul nyata di dalam kehidupan umat manusia. Yang satu berasal dari manusia yang ingin memberontak kepada Allah, yang selalu melakukan kejahatan kepada Allah.
yang berada di dalam penghukuman dan tentunya berada di dalam kematian rohani. Yang lain adalah fakta historis kehadiran anak Allah yang inkarnasi, yang mati di atas kayu salib, yang menyatakan kemenangan atas maut dan setan, dan juga keberadaan dosa kita diampuni. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kisah yang nyata ini yang memberikan kepada kita suatu refleksi bahwa kita memang tidak pantas, tidak layak menerima pengampunan dosa oleh karena kita ada di dalam Adam. Tetapi sekaligus pada saat yang sama kita mendapatkan kasih karunia karena Allah yang menetapkan di dalam dan melalui Kristus kita beroleh hidup yang baru. Perbandingan dan pemahaman yang paradoks ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering cenderung menggunakan kekuatan kedagingan kita untuk menjalankan segala sesuatu. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, di mana kita melakukan yang baik maupun yang benar, seluruhnya harusnya kita menyadari itu semua kasih karunia. Karena di dalam dan melalui yang dinyatakan Allah itulah kita beroleh kelimpahan hidup. Dan kita dapat berkuasa atas dosa, atas setan, karena kita diberikan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, di ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa yang melekat pada diri Adam, karena ia berdosa kepada Allah dengan sengaja, dan ia memberontak menjadi musuh Allah. Keberdosaannya itu melalui Adam, seluruh umat manusia berdosa, dan dosa itu menyebar dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, sehingga seluruh dosa yang ada pada Adam, seluruh dosa pada tiap-tiap orang yang berdosa kepada Allah, semakin nyata bahwa itu sebuah fakta pemberontakan manusia kepada Allah. Ini bukan hanya berbicara dosa menyebar dari satu orang, tapi melalui dosa satu orang itu, tiap-tiap orang yang berdosa menyebabkan secara universal dan keseluruhannya tiap-tiap orang, tiap-tiap keberadaan menjadi dicemari oleh dosa. Ayat 13 dinyatakan demikian, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dalam pengertian di sini jelas dikatakan bahwa memang dosa ada sejak di Eden, sejak manusia dengan sengaja melanggar covenant Allah, covenant kerja. Karena di dalam covenant itu, khususnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, di situ membicarakan hidup dan kematian. Bagi orang yang taat adalah hidup, dan bagi orang yang tidak taat adalah kematian. Adam mendengarkan covenant itu, menerima janji itu dari Tuhan, dan ia seharusnya, sewajarnya menaati covenant Allah untuk berkarya, untuk mengelola bumi, dan tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, yaitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dengan sengaja Adam berdasarkan keinginannya melakukan pelanggaran, dan itulah sebabnya ia berada di dalam posisi kematian. Jadi covenant yang dinyatakan itu sudah ada di Eden, dan covenant itu dilakukan seharusnya dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah di dalam menikmati kehidupan. Tetapi pelanggaran atas covenant menyebabkan kematian. Jadi kita harus memahami setiap covenant selalu mencakup dua hal, yaitu kehidupan dan kematian. Siapa yang taat menikmati hidup, dan siapa yang tidak taat mengalami kematian. 400 atau 500 atau ribuan tahun setelah itu, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan menyatakan semua kejahatan-kejahatan manusia itu adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Taurat, hukum yang ada pada diri Allah, hukum moral, hukum ibadah, hukum sosial, yang sesungguhnya ada pada Allah, yang dinyatakannya melalui Musa, dan melalui hukum Taurat itu kita sadar betul memang kita orang berdosa. Jadi di sini bukan berbicara tentang antara covenant dan hukum Taurat bertentangan, tetapi covenant itu menyatakan suatu kehendak Allah yang menunjukkan adanya hukum kematian dan kehidupan. Sedangkan hukum Taurat menjadi cerminan siapa yang taat, siapa yang tidak taat, dinyatakan penghukuman karena mereka yang tidak taat mengalami penghukuman, dan dinyatakan kehidupan karena mereka yang taat akan menikmati kehidupan. Di ayat 14 dituliskan, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tentu setelah Adam dan
keturunannya ada dan dilahirkan di atas bumi, setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, seluruh keturunannya tetap sama berbuat dosa, karena di dalam keberdosaan Adam. Namun cara berdosanya berbeda, seperti Kain membunuh Habel, seperti orang-orang pada zaman di mana keturunan manusia itu melakukan suatu tindakan pencemaran, perlawanan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum dengan air bah. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia melakukan pemberontakan kepada Allah dengan sengaja. Yang pasti itu fakta-fakta dosa sampai sekarang, dan itu tidak bisa dipungkiri. Di ayat 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kata tetapi mengandaikan suatu pemikiran pernyataan bahwa ada dosa yang disebabkan dari manusia melanggar covenant Allah, ada karunia yang Allah berikan di dalam Kristus. Karunia itu melampaui apa yang dilanggar atau dilakukan kejahatan di hadapan Allah. Karunia Allah itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di dalam karunia itu kita beroleh pengampunan. Di dalam karunia itu kita beroleh pembenaran. Di dalam karunia itu kita beroleh hidup. Di dalam karunia itu tidak lagi kita berada di dalam penghukuman. Di dalam karunia itu kita boleh menikmati hidup yang berkelimpahan, hidup yang sungguh-sungguh menikmati kekekalan, dan kita akan menjalankan hidup sejak kita mengakui dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita, telah bangkit memberikan hidup, telah menyediakan tempat dalam keadaan kemuliaannya untuk umatnya. Kiranya perenungan singkat dan refleksi ini mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk semakin bersyukur atas segala kasih karunia Allah di dalam Kristus, atas segala kemurahan Allah yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Karena tanpa kasih karunia Allah, kita masih ada di dalam penghukuman. Tanpa kasih karunia Allah, kita berada di dalam ketidakbenaran. Tanpa kasih karunia Allah, kita berada di dalam kematian. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Mari kita berdoa dan memohon hikmat supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami mau melakukan kehendak-Mu, mau mengerjakan apa yang Kau perintahkan agar kami hidup benar, hidup suci, hidup adil. Biarlah kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami sungguh menikmati sukacita yang dari Tuhan, karena tanpa kasih karunia-Mu ya Allah di dalam Kristus, kami adalah orang-orang yang berada dalam kematian, dan kami tidak bisa berkuasa atas apapun, atas dosa, atas maut, atas setan. Tapi kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami, lebih daripada apa yang kami lakukan dan kami langgar dari covenant-Mu, dari hukum-hukum-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memenuhi hati kami. Memenuhi hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.